pelibatan media dalam cocok nggak katanya itu pengawasan setiap kebijakan gitu misalnya ya kan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga mengundang media juga untuk bersharing, bercerita, mendengarkan juga masukan pasca kejadian 25 sampai 31 Agustus. Ini positif dari aspek situasi politik kita saat ini. Positif banget, bahkan saya pernah mengingatkan pemerintah waktu terjadi 25-28 itu, saya ingatkan bahwa ini saatnya pemerintah kembali melibatkan media massa dalam penyampaian programnya. Karena selama 10 tahun belakangan itu kan, influencer ini jadi top of mind-nya pemerintah gitu. Jadi ada apa-apa influencer, ada apa influencer, bahkan ada istilah geng IKN kan, influencer yang diajak ke IKN itu kan. Nah kemarin itu pada saat ada gonjang-ganjing penyampaian aspirasi yang keras sekali kemarin itu, terburuk ya pasca reformasi, influencer-influencer kan seperti tiarap tuh. Nah menurut saya emang ini saatnya media massa kembali dilibatkan. Yang kedua, pada saat ini kan bisa dikatakan nggak ada oposisi memang ya. Jadi artinya semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo rangkul semua, terus elit politiknya rukun semua. Nah maka peran media massa, masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa untuk memperhatikan atau mengawasi, mengkritisi pemerintah ini jadi penting. Justru saya juga ikut-ikutan pengen nanya-nanya ini ke Bang Mara. Ikutan pengen diundang. Kenapa nggak ada pertanyaan sama Bang Mara? Oh karena itu mungkin pagi ini Anda pakai batik seperti kayak Bang Lalu Mara ya? Ini saya emang agak-agak intip dari coklat. Apa yang pengen ditanya sama Bang Mara? Jadi ada beberapa hal ya. Tadi yang pertama menteri-menteri itu saya perhatiin tuh, saya hitung tuh. Oh ini tentang koperasi Zulhas ya. Kan kebayang tuh kalau yang datang Budi Ari, senennya kena reshuffle gitu. Jadi ini sempat di-spill nggak reshuffle ya. Terus kemudian yang kedua, ada nggak sih obrolan tentang penjarahannya rumahnya Bu Sri Mulyani misalnya hari itu. Nah kemudian ini sidebar-nya, maksudnya sidebar-nya ada nggak obrolan ke situ? Iya, obrolan kedua ini nih tentang reshuffle. Kemudian kan kelihatannya nih Pak Prabowo, kalau kita pengen reshuffle nggak usah diomongin. Kalau nggak diomongin kejadian reshuffle gitu. Tapi kalau kita omongin, kita nggak ada ngomongin loh kemarin. Iya, kalau kita omongin pokoknya nggak jadi aja reshuffle. Udah tembak-tembakan tanggal nggak jadi. Makanya ini saya tanya, nih kalau sampai ke spill kan berarti wah udah tahu nih media. Tapi kalau memang rapi tuh, jangan-jangan Menteri Angga juga nggak tahu tuh Wamen Angga tuh kalau dari reshuffle. Nah terus yang terakhir kan ekonomi kan 3 yang disebut ya Bang. BUMN, swasta dan koperasi. BUMN sama swasta baru lah, udah lama lah. Tapi koperasi ini terus-terusan diselipin. Seberapa intens sebetulnya Pak Prabowo itu mengharapkan koperasi bisa sekuat BUMN dan swasta? Karena kan ini seperti David and Goliath nih kan. Menarik poin-poin yang disampaikan oleh Bang Hensat. Tapi saya pengen yang satu-satu dulu. Mungkin abang kesini. Jadi kita bertiga nih. Satu. Kan ini yang hadir ya. Jadi kalau dia mulai udah najep. Tapi tahan dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi ya Bang di segmen berikutnya ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita menyambung pertanyaan dari presenter Henry. Kohos. Bang Mara. Satgas Politik. Oh gitu ya. Bang Mara, banyak nih poin tadi dari Bang Hensat. Ada terkait kalau sidebar-nya apakah dibahas mengenai penjarahan yang dilakukan di rumah Ibu Sri Mulyani. Kemudian reshuffle kabinet sempat di sounding nggak pada saat itu? Kalau reshuffle tidak. Kita pun tidak tahu bahwa saya bertemu Pak Purbaya sebagai ada di Hambalang. Ada. Kan beliau penasihat Badan Gizi Nasional. Dan ada kode-kode gitu dari Pak Purbaya? Tidak ada, ngobrol biasa dengan Pak Purbaya, terus ketemu Pak Ferry juga, Wakil Menteri Koperasi. Dua nama yang abang sebut itu kan jadi menteri sekarang. Jadi menteri sekarang. Ya enggak. Kan kita tahu enggak, terus soal penjarahan beliau menahan kemarahan kalau menurut saya. Jadi dia bilang enggak ada. Iya ada Budi Ari. Ferry. Usaha dia. Ferry. Oh Ferry. Ferry, saya ketemu Ferry. Ferry duduk sebelahnya Saifullah Yusuf. Waktu itu nggak kepikiran nanyain Ferry. Nggak ada, kita nggak ada pikiran. Nggak ada Bang, nggak ada katanya Bang Mara nggak ada. Nggak kepikiran. Tapi nggak kepikiran reshuffle tuh ya? Nggak ada orang. Canggih Pak. Kalau soal canggih. Soal tindak aksi kekerasan itu beliau agak
ini menahan agak. Oh, kelihatan dari gesturnya. Gesturnya agak arah gitu. Melanggar hukum itu katanya. Langgar katanya. Jadi kalau mau menyampaikan pendapat, solusi, sampaikan dengan baik gitu. Dan tepat waktu, kalau memang sudah dilakukan, kan itu menyampaikan pendapat kan dijamin undang-undang dan dijamin konvensi PBB beliau bilang. Jadi, tapi aksi ini itu sampai membawa ya kayak bom molotov, petasan yang ini itu yang beliau rasakan. Merangsek ke rumah-rumah tokoh. Ya itu kan pejabat juga ya. Pejabat yang kan harus warga negara gitu kan. Dan termasuk pembakaran gedung DPRD, kan itu kan kita negara demokrasi, masa tempat demokrasi kita dibakar gitu. Jadi beliau berharap bahwa aparat penegak hukum bisa memilah dalam melakukan investigasi ini, yang mana yang menyampaikan pendapat murni, ya itu jangan dikriminalisasi, clear itu dari presiden. Tapi yang ini, yang di belakangnya harus ini ditindak, ya harus ditindak. Gitu. Bang Hensa, Anda tadi sempat tersebut ya, siasatnya keren juga nih Pak Presidennya gitu. Kenapa kayak gitu? Iya, maksudnya memang dia kan jiwa korsanya kan Kopassus ya. Mungkin memang kalau sampai bocor, perihal reshuffle aja bocor, dia nggak nyaman gitu. Makanya nggak jadi-jadi tuh. Sekarang begitu orang-orang nggak ada mikir reshuffle dia reshuffle. Cuma ternyata kan ada spillnya tadi tuh, supaya hari Sabtu tuh dipanggil-panggilin calon menteri. Pikirnya para media kan nggak kesana PGN. Iya itu makanya PGN. Pak Buraya PGN habis soal kompresi. Oh ini jadi gato-gato cocok logi juga ya. Logi. Nah soal tadi pertanyaan beliau yang soal BUMN swasta sama koperasi. Pak Prabowo ini kan setelah generasi 45, pegangannya 1.000.000% UUD 1945. Pasal 33 itu kan 3 komponen itu ada, serta koperasi, BUMN dan swasta ada itu. Jadi bahwa beliau mau juga, kalau menurut tafsir saya lah, ini kan beliau melihat bahwa paradok ada kesenjangan pendapatan. Ya satu-satunya jalan ya beliau melakukan memaksimalkan lewat koperasi sebagai suku guru ekonomi nasional, kan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Di sisi lain kalau kita lihat bahwa program-program yang disampaikan Pak Prabowo sekarang ini kan adalah menekan angka kemiskinan pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan dengan membeli gabah 6.500 itu kan intervensi yang luar biasa. Gitu. Ditambah menerbas segala aturan, 130 aturan dipotong habis untuk soal pupuk, kan mempermudah, semua mempermudah gitu. Semua mempermudah semua untuk ada peningkatan langsung kepada para petani kah itu? Termasuk BGN ini kan untuk menekan angka stunting sebetulnya. Jadi beliau percaya Indonesia ini sangat kaya. Tapi di sisi lain, ya angka kemiskinannya meskipun pertumbuhan kita selalu tinggi dalam 10 atau 20 tahun terakhir, PDB kita menaik terus, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Kan selama 20 tahun ini capital outflow-nya juga ratusan miliar dolar. Tinggi juga. Angka kemiskinan juga naik, angka penurunan kelas menengah juga terjadi. Jadi, ya itu. Jadi beliau bilang bahwa pertumbuhan yang ingin beliau lakukan iya, yang menciptakan pemerataan pendapatan ekonomi. Boleh nggak saya yang nanya? Anda diundang tuh untuk saya tanya. Karena penasaran ini. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bang Mara yang memang hadir bersama dengan Presiden dan para jajaran menteri juga yang diundang gitu ya. Semangat tadi itu loh Bang Hensa yang ingin diwujudkan oleh Pak Prabowo di setiap lini ya kan, BUMN, koperasi dan lain sebagainya. Swasta ya. Pertanyaannya, dengan kocok ulang yang sudah dilakukan. Kan itu kan pertanyaan. Keinginan mimpi yang tadi disampaikan oleh Bang Mara ini menurut Anda bisa direalisasikan secara cepat gitu? Nah itu kan inline itu ya. Tadi BUMN swasta dengan koperasi. Menteri Koperasinya baru, Menteri Keuangannya juga baru. Jadi artinya apa yang disampaikan hari Sabtu, walaupun nggak ada gejala-gejala mau reshuffle itu nggak kelihatan. Itu tafsir lu aja. Iya, tafsir gue. Nggak kelihatan gitu ya. Tapi menurut saya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu mau digenjot cepet tuh. Karena kan tentang, apalagi dengan menteri-menteri yang mungkin sudah senafas ya kayaknya gitu ya. Kita sudah senafas. Cuma kan sekarang kan begini satu-satu nih. Kalau Menteri Keuangan kan memang masih ada PR dengan pasar ya. Dia masih perlu membuktikan diri bahwa dia memang tepat. Karena salah satu kritikan ke Pak Purbaya yang terbaru itu bukan tentang komunikasi politiknya justru, tapi tentang ketakutan pasar bahwa dia terlalu nurut sama presiden.
Sehingga bisa ada intervensi-intervensi termasuk terkait dengan burden dengan bank sentral misalnya. Nah itu dia takutnya lebih masuk ke intervensi bank sentral terhadap perekonomian di Indonesia. Nah itu yang harus dibuktikan tuh. Nah kalau koperasi ini kan wajar juga Pak Prabowo memberikan itu ke orang Gerindra karena kan 80.000 titik ini. Enggak bebas. Beliau bilang bebas, tidak ada partai politik soalnya ini. Saya koreksi itu. Enggak boleh semua. Jangan dikaitin dengan. Enggak ada partai politik di situ. Enggak, maksud saya kan saya kan secara politis saya lihat bener tuh Pak Prabowo dengan 80.000 titik kekuatan itu harus memang dipegang oleh orang-orang yang dia percaya. Yang bisa mentransfer ide pemikiran kan begitu? Iya, yang dan kerjanya juga cepat, menterinya. Kan? Menterinya. Bener bukan ya kan dia boleh kan hak prerogatif presiden. Harus dukung Bang Mara dong. Berarti kalau saya bertanya ke Anda lagi gitu, berarti menteri sebelumnya mungkin kurang bisa mentransfer gitu. Enggak, menurut saya mungkin Ferry lebih cepat lah kerjanya. Nah, oke. Kira gitu. Kan dia memang orang LSM soal itu. Iya.